Melihat truk raksasa itu datang perlahan, Tami terdiam beberapa saat. Mengendarai truk untuk balapan dengan orang lain, bukankah ini tidak masuk akal? Yotam juga menatap kosong ke arah truk yang perlahan mendekat. Dengan IQ-nya, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Leon. Hanya Wukai yang menjadi bersemangat saat melihat truk itu. Tadinya dia sempat khawatir kalau Leon akan menderita kerugian dengan mengendarai mobilnya sendiri. Ternyata Leon sudah mempersiapkan mobil khusus. Luo Jindao tertawa meremehkan. Tuan Muda Wood, apakah kau sedang bercanda? Kau mau balapan denganku menggunakan truk? Bukankah itu akan membuat orang mengatakan kalau aku menggertakmu? Kalau kau pikir mobil Tuan Muda Yuan dan Nona Zhao tidak bagus, kau bisa memilih satu dari mobil-mobil yang ada di situ. Luo Jindao segera menunjuk ke sekelompok mobil mewah yang diparkir di garis start. Leon bahkan tidak melihat mobil-mobil mewah itu. Dia hanya berkata, mobil-mobil itu seperti sampah. Mereka tidak pantas untukku. Semua orang terdiam beberapa saat. Sampah? Yang termurah dari mobil-mobil ini harganya lebih dari 3 juta dolar. Dan rata-rata harganya sekitar 4 atau 5 juta dolar. Beraninya Leon mengatakan kalau mobil-mobil itu adalah sampah. Tidak peduli seberapa sampah mobil-mobil itu. Namun itu masih beberapa kali lebih baik daripada mobil yang dimiliki Leon saat ini. Kerumunan orang itu langsung menjadi ramai dengan komentar. Dia pasti sedang berpura-pura. Itu benar. Kupikir dia sebenarnya tahu kalau dia bukan lawan Tuan Muda Luo. Jadi dia sengaja memakai truk seperti itu. Jadi kalau dia kalah, dia punya alasan. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin Tuan Muda Luo mau balapan mobil dengan orang miskin seperti itu. Semua orang ramai berbicara, tetapi Leon sama sekali tidak mau repot-repot memperhatikan sekelompok sampah itu. Ketika truk itu berhenti, Leon menoleh kepada Gordon yang mengemudi. Gordon, buka kabinnya. Alih-alih membuka pintu, Leon menyuruh Gordon untuk membuka kabin. Gordon melakukan seperti apa yang diperintahkan Leon. Dia menekan sebuah tombol dan mendengar suara gemuruh dari kompartemen truk, dan pintu kompartemen perlahan naik. Kemudian terlihat sebuah mobil super mewah berwarna ungu tua yang secara bertahap muncul di depan semua orang. Semua orang, termasuk Luo Jindao, sangat terkejut ketika mereka melihat supercar yang sangat halus dan cantik itu. Naga Guntur? Astaga, ternyata ini adalah Naga Guntur. Aku melihatnya di majalah mobil. Kabarnya ini adalah mobil sport edisi terbatas yang diproduksi oleh Longyao Group. Jumlahnya hanya ada 20 di dunia. Benar sekali. Konon, harga pabrik tiap mobil itu adalah 80 juta dolar. Kalau kau tidak memiliki uang minimal 100 juta dolar, lebih baik kau tidak usah bermimpi untuk membeli mobil itu. Hei, aku juga mendengar kalau mesin mobil itu adalah mesin jet tempur dan kecepatan tertingginya bisa mencapai 560 km per jam. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku cukup beruntung untuk bisa melihat Naga Guntur yang legendaris itu dengan mata kepalaku sendiri. Semua orang yang hadir di sini menyukai mobil. Meskipun keterampilan mengemudi mereka mungkin bukan yang terbaik, tetapi penelitian mereka tentang mobil sangat mendalam. Luo Jindao yang tadinya bersikap sombong
langsung pucat pasi. Naga guntur yang legendaris ini harganya lebih dari 100 juta. Leon Wood ini benar-benar punya mobil mewah. Pantas dia bilang mobil-mobil yang lain itu seperti sampah. Dibandingkan dengan mobilnya itu, bukankah mobil lain memang terlihat seperti sampah? Bahkan jumlah semua mobil mewah yang ada di sini tidak mungkin cukup untuk membeli naga guntur, bukan? Saat ini, mulut Tami telah membentuk huruf O. Dia tidak menyukai mobil, tapi bagaimanapun juga, dia adalah putri dari keluarga kaya. Secara alami, dia juga tahu bahwa mobil super mewah itu harganya mahal. Dari bentuknya saja, mobil ini sudah cukup untuk membuat wanita manapun bergetar hatinya. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai identitas Leon. Apakah Leon benar-benar putra dari keluarga besar? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan mobil mewah seharga lebih dari 100 juta? Seseorang tidak akan pernah bisa membeli mobil semacam ini dengan uang. Yotam juga tercengang. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti seberapa besar kesenjangan antara dia dan Leon. Selama Leon ada di sini, dia takut dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Ariana Chen, kecuali Leon punya wanita lain. Memikirkan hal ini, Yotam melirik tajam ke arah saudara perempuannya itu dan kemudian ke arah Leon. Jika di kemudian hari, Leon bisa menjadi saudara iparnya, maka dia bukan hanya bisa menyingkirkan saingannya dalam hal cinta, tetapi dia juga bisa mendapatkan pendukung yang kuat. Dalam sekejap, mata Yotam sudah menyala memikirkan rencana bagaimana dia bisa membuat saudara perempuannya dan Leon menjadi pasangan. Di tempat kejadian, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Wu Kai. Dia sudah lama tahu bahwa Leon memiliki naga guntur yang membuat iri. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika mereka berurusan dengan orang seperti Luo Jindao, Leon bersedia menggunakan mobilnya itu. Ini sama saja dengan menggunakan meriam untuk membunuh seekor ayam. Dalam waktu singkat, lift otomatis truk telah menempatkan mobil mewah itu di sisi jalan. Leon berjalan lurus dan meraih pegangan mobil. Pada saat ini, terdengar suara komputer. Sidik jarinya sudah terverifikasi. Ketika suara itu terdengar, seluruh pintu mobil bergerak mundur dan memperlihatkan jok yang terbuat dari kulit badak di dalamnya. Melihat tombol yang mempesona, deretan kursi yang mewah, dan adanya sistem pengenalan sidik jari yang cerdas tadi, seketika suasana di tempat kejadian menjadi sunyi. Ternyata itu adalah naga guntur. Hanya naga guntur yang memiliki operasi berteknologi tinggi seperti itu. Sebuah kemewahan yang bernilai lebih dari 100 juta, benar-benar luar biasa. Leon masuk ke kursi pengemudi, lalu dia memandang Luo Jindao dan yang lainnya yang masih linglung, dan berkata dengan riang, "Oke, mobilku sudah ada di sini. Ayo, kita bersiap-siap untuk balapan." Wajah Luo Jindao terlihat panik. Bagaimana dia bisa mengalahkan mobil sport yang bernilai ratusan juta semacam ini? Tetapi ketika teringat kalau ini adalah taruhan ratusan juta dan memikirkan reaksi ayahnya, Luo Jindao menggertakkan gigi. Dia menarik Li Xiaoke ke samping dan mengatakan sesuatu di telinganya. Wajah Li Xiaoke
sedikit berubah. Dia melirik Luo Jindao dan kemudian mengalihkan pandangannya pada naga guntur yang sangat mewah sambil mengangguk ringan. Dia kemudian dengan cepat berlari ke depan dan memesan sesuatu. Melihat penampilan licik kedua orang itu, Wu Kai, meskipun dia tidak mendengar jelas apa yang kedua orang itu katakan, samar-samar menebak rencana Luo Jindao dan berlari ke arah Leon yang ada di depan. "Tuan, si sampah Luo Jindao itu sepertinya ingin bersekongkol dengan orang lain untuk mengerjaimu." Leon menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa, mereka itu hanya sekelompok badut." Wu Kai memikirkannya kembali. Dengan keterampilan mengemudi Leon, ditambah dengan kinerja naga guntur yang telah mengalahkan mobil sport lain, bahkan jika kedua orang itu bersatu, apa yang harus dia khawatirkan? Pada saat ini, Yotam bergegas maju dan tiba-tiba berkata, "Tuan Leon, kakakku berkata kalau dia ingin mengendarai mobilmu dan menemanimu ke kompetisi." Tami langsung terkejut. Kapan dia pernah mengatakan itu? Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menyangkal, namun sebuah senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Yotam. Dia kemudian berkata, "Tuan, balapan itu membosankan. Bagaimana kalau kau membiarkan Nona Zhao menemanimu?" Sebenarnya Leon memikirkannya juga. Sebuah mobil mewah cocok dengan seorang wanita cantik. Meskipun Tami memiliki temperamen yang buruk, dia masih terlihat cantik. Terutama kakinya yang indah itu. Kaki ramping Tami sangat menarik perhatian. Jadi Leon segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo." Kata-kata penolakan sebenarnya sudah ada di bibir Tami. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Leon barusan, Tami tidak tahu bagaimana harus menolak. Jadi dia dengan patuh masuk ke dalam mobil sport milik Leon. Pada saat ini di pintu masuk Raptor Bay, ada lebih dari selusin mobil super mewah berbaris di garis start. Pemandangan ini terlihat sangat menarik, tetapi yang paling mencolok adalah naga guntur ungu yang ada di barisan belakang. Di sebelah naga guntur, ada juga kelelawar Lamborghini yang harganya lebih dari $8 juta. Sebuah mobil mewah seharga lebih dari 8 juta seharusnya sudah bisa menjadi pemimpin di antara mobil-mobil sport lainnya. Tetapi jika dibandingkan dengan naga guntur di sebelahnya, terdapat kesenjangan yang sangat jauh di antara keduanya. Kesenjangan itu ibarat seorang pengemis dan seorang kaisar. Sekarang, setiap kali Luo Jindao menoleh dan melihat naga guntur ungu, dia merasakan jantungnya berdenyut. Pemuda itu mengendarai mobil naga guntur legendaris yang kinerjanya beberapa kali lipat dari mobilnya sendiri. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Satu-satunya kabar baiknya adalah bahwa orang-orang yang ada di sini bersedia bekerja sama dengan Luo Jindao. Setelah acara balapan ini selesai, Luo Jindao akan memberikan 20 juta kepada mereka sebagai kompensasi. Jalan Huanhu adalah jalan dua arah dengan 2 jalur. Sekarang, karena tidak ada orang lain yang akan menggunakannya, jadi total ada 4 jalur. Sementara akan ada total 12 mobil yang berpartisipasi. Selama mobil-mobil yang lainnya mengemudi berdampingan dan menghalangi jalan, maka kecuali mobil Leon bisa terbang, sebuah mobil naga guntur juga tidak akan mungkin untuk melampaui mobil Luo Jindao sama sekali. Kalau begitu,
kemenangan terakhir tetap menjadi milik Luo Jindao. Pavilion Boyu dapat dipertahankan dan giok wangi ungu bisa dimenangkannya kembali. Tidak hanya itu, Wu Kai juga akan berutang 50 juta kepadanya. Kecuali Leon bersedia membayarkan hutang Wu Kai, rencana awalnya masih bisa dilakukan. Setelah selesai memikirkan ini, sudut mulutnya tersenyum lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke gadis pembawa bendera yang mengenakan rok mini di depannya. Gadis pembawa bendera itu bernama Cecilia Zhang. Dia adalah seorang sosialita terkenal di lingkungan ini. Dia memiliki penampilan yang menawan dan sosok yang cantik. Luo Jindao ingin mendapatkannya. Namun sejauh ini, pengejarannya terhadap Cecilia Zhang tidak berhasil. Tetapi pada saat ini, fokus Luo Jindao tidak tergoyahkan. Dia hanya menatap bendera yang ada di tangan Cecilia dengan tekad bahwa dia harus memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, Cecilia melirik Tami yang sedang duduk di mobil Leon dengan perasaan iri. Setelah semuanya bersiap, Cecilia pun melambaikan bendera yang ada di tangannya dan menghentakkannya dengan tiba-tiba. Segera, lebih dari selusin mobil sport mengeluarkan suara raungan besar pada saat yang sama dan bergegas melaju. Embusan angin meniup rok pendek Cecilia, namun Cecilia tidak menghiraukannya. Justru dia terkejut ketika melihat mobil naga guntur yang mahal itu belum mulai bergerak dan masih berhenti di tempatnya. Bagaimana ini? Mungkinkah ada yang salah dengan mobilnya? Tuan Muda Wood, kupikir Luo Jindao sengaja menempatkanmu di belakang. Semua ini pasti konspirasi. Tami berkata dengan nada yang sedikit khawatir ketika dia melihat kalau mobil Leon sebenarnya berada di peringkat terakhir. Namun Leon hanya menjawab santai, "Tidak apa-apa. Dalam menghadapi kekuatan absolut, pada akhirnya nanti semua konspirasi akan hancur total." Tami benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Leon berasal. Jika semua orang bergabung untuk memblokir jalannya, apa gunanya kekuatan? Apakah kau sudah menikah? Sebelum Tami bisa membuka suaranya untuk mengingatkan Leon, suara Leon sudah terdengar dan Tami hanya bisa terdiam. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang sudah menikah? Kau belum punya anak, bukan? Lanjut Leon bertanya. Hei, kau harus tahu kalau aku tidak tertarik pada istri orang lain. Tuan Muda Wood, aku masih belum punya pacar. Tami tidak berani terus berdiam diri. Dia takut Leon akan mengatakan sesuatu yang membuatnya marah jika dia tetap diam. Oh, jadi kau masih single? Tami sedikit terdiam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan memalukan seperti itu. Tanpa diduga, Leon terus saja berbicara. Hei, kau sudah tidak muda lagi. Dan sejujurnya menurutku sepertinya kau tidak terlalu menarik. Tami sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia tidak menarik? Dalam lingkaran pergaulan di sini, banyak pria yang mengejarnya. Namun, karena dia memiliki standar yang tinggi, jadi dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu. Bagaimana mungkin Leon bisa mengatakan dia tidak menarik? Dan juga, dia baru berusia 23 tahun pada tahun ini. Jadi kenapa Leon bisa mengatakan kalau dia sudah tidak muda lagi? Tuan Muda Wood, mari kita mulai saja. Karena takut Leon akan melontarkan pernyataan yang lebih vulgar,
dan mengejutkan, Tami dengan cepat berbicara ketika dia melihat pembawa bendera di depannya sudah melambaikan bendera komando dan mobil lain berlari kencang. Apanya yang dimulai? Leon bertanya dengan wajah bodoh. Pertandingan balap mobilnya telah dimulai dan mereka semua sudah bergegas keluar. Tami merasa sepertinya dia akan menjadi gila jika dia sedikit lebih lama berada di sini. Seandainya Tami tidak mengingat tentang identitas Leon, dia pasti sudah memarahi Leon habis-habisan. Leon datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan taruhannya bernilai ratusan juta. Sekarang, mobil semua orang telah bergegas keluar, tapi Leon malah sibuk mempertanyakan hal-hal yang receh di sini. Apakah Leon memang ingin menyerahkan giok wangi ungu itu? Kalau Leon benar-benar tidak menginginkannya, lebih baik dia memberikannya kepada Tami. Oh, itu. Biarkan saja mereka berlari dulu. Toh, mereka tidak akan bisa menang, jawab Leon santai. Tami tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini adalah kompetisi balap. Total jaraknya hanya 10 km. Dengan kinerja mobil sport ini, jarak tersebut seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Namun Leon justru sengaja membiarkan yang lainnya berlari begitu lama terlebih dahulu. Dari mana datangnya kepercayaan dirinya untuk menang? Di garis start, yang lainnya juga saling memandang. Mereka menatap mobil naga guntur ungu dengan bodoh. Perlombaan akan segera berakhir. Luo Jindao yang tadinya berada di garis yang sama dengan Leon telah mengambil kesempatan untuk bergegas melaju dan mobilnya sudah lama menghilang. Bahkan mobil-mobil lainnya yang berencana mencegat naga guntur juga sudah hampir menghilang dari penglihatan. Tapi naga guntur yang mahal ini masih terparkir di tempatnya. Mungkinkah ada yang salah dengan mobil ini? Atau apakah mobil ini adalah mobil tiruan? Yotam juga menatap kosong melihat semua ini. Dia tidak mengerti kenapa Leon belum mulai bergerak, sementara mobil-mobil lainnya sudah hampir habis. Tidak peduli seberapa bagus kinerja mobil naga guntur. Namun, kalau Leon berada sangat jauh tertinggal di belakang, bagaimana caranya Leon akan mengejar ketinggalannya? Mungkinkah ada yang salah dengan mobilnya? Sangat disayangkan karena jendela mobil naga guntur dirancang khusus. Mereka tidak dapat melihat orang-orang yang ada di dalamnya sama sekali. Mereka juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Leon. Waktu berlalu menit demi menit. Pada saat ini, bahkan mobil terakhir juga sudah menghilang. Mobil-mobil lain berbelok ke jalan di sekitar danau dan berlari kencang di sepanjang danau Tianlong. Namun, mobil naga guntur ungu masih diparkir di tempatnya. Tuan Muda Yuan, apakah tuanmu itu pada akhirnya memilih untuk mengaku kalah? Melihat mobil naga guntur yang masih bergeming, Li Xiaoke melirik Wu Kai yang sudah sedang bingung dan terkekeh ringan. Wu Kai sedikit mengernyit. Namun sebelum Wu Kai sempat berbicara, para penonton sudah mulai berbicara. Hei, kupikir mobil itu pasti tiruan. Mobil naga guntur seharga ratusan juta. Bagaimana mungkin orang biasa seperti dia bisa membelinya? Aku juga berpikir begitu. Aku benar-benar tidak menyangka anak itu sangat sok dan pandai berbohong. Senyum meremehkan muncul di wajah para penonton itu. Ekspresi Wu Kai dan Yotam langsung berubah. Juga Sisilia. Tepat ketika Wu Kai bertanya-tanya apakah dia harus maju dan mengetuk jendela mobil,
Untuk mengingatkan tuannya bahwa sudah waktunya untuk berkompetisi, naga guntur yang tadinya hanya diam, tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Dua naga api menyembur keluar dari bagian belakang mobil, dan naga guntur itu pun melesat keluar seketika dan hanya menyisakan jejak asap ungu. Dalam sekejap, suasana yang awalnya berisik karena suara raungan mesin itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bagaimana menurutmu? Apakah ini cukup cepat? Leon memegang kemudi dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya pada pegangan persneling. Dia tersenyum lembut pada Tami yang duduk di kursi penumpang. Wajah Tami menjadi pucat karena ketakutan. Dia meraih pegangan tangan yang ada di bagian atas mobil dengan satu tangan, dan dengan satu tangan lainnya dia memegang ujung kursi. Dia menempelkan seluruh tubuhnya ke kursi. Tami tidak pernah berpikir bahwa Leon yang tadinya masih mengobrol dengannya tentang beberapa topik yang membuatnya tidak bisa berkata-kata, dengan tiba-tiba menginjak pedal gas. Performa mobil ini sangat bagus, sehingga ledakan tenaga penggerak yang tiba-tiba membuatnya merasa seperti berada di dalam pesawat. Sebenarnya, bahkan lebih dari itu, karena ketika pesawat lepas landas, tenaga penggeraknya tidak begitu besar. Saat ini, Tami merasa seolah-olah jantungnya akan copot. Pemandangan di kedua sisinya saat ini seperti film yang bergerak cepat. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa kecepatan mobil bisa mencapai tingkat seperti ini. Dia bisa mendengar kata-kata Leon secara samar di telinganya, tapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Leon katakan. Melihat wajah pucat Tami, Leon tertawa kecil dan berkata, "Jangan khawatir, performa keselamatan mobil ini setara dengan kapsul luar angkasa. Bahkan jika mobil ini mengalami tabrakan, penumpangnya akan baik-baik saja." Ketika Tami melihat tikungan yang mendekat di depan, dia berseru ketakutan. "Bagaimana kalau kau mengurangi kecepatannya?" Dengan kecepatan yang secepat ini, bahkan meskipun keterampilan mengemudi Leon sangat baik, jika dia tidak mengurangi kecepatannya, dia akan menabrak pohon di samping jalan atau bahkan meluncur langsung ke Danau Tianlong. Leon bertanya dengan ekspresi bodoh saat ini. "Pelan-pelan? Kenapa kita harus pelan-pelan? Kita kan tidak perlu berbelok." Tami terkejut dan bergumam di dalam hatinya. "Hah? Tidak perlu berbelok? Apakah maksudnya lurus saja ke depan? Tapi kalau tidak berbelok, bukankah itu artinya mobil ini akan langsung terjun ke Danau Tianlong? Gila! Orang ini pasti gila." Melihat tikungan yang mendekat, Tami merasa seolah-olah jantungnya akan keluar. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dia menutup matanya dengan ketakutan. Tapi pada saat ini, Leon tiba-tiba menekan sebuah tombol. Dua sayap logam tiba-tiba terentang dari kedua sisi mobil yang berlari kencang, dan 8 naga api keluar dari bagian belakang mobil. Bagian depan mobil terangkat sedikit ke atas dan kecepatan mobil meningkat lagi. Beberapa saat kemudian, mobil mereka benar-benar terbang lurus ke atas dan terbang ke arah Danau Tianlong. Tami yang sangat ketakutan menutup matanya, namun dia sedikit bingung apa yang terjadi. Dengan hati-hati, dia membuka matanya dan kemudian dia melihat kalau dia benar-benar terbang ke langit di atas Danau Tianlong. Saat ini, terlihat danau yang tenang di bawahnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia terbang sendiri? Apakah kita terbang?
Tami bertanya dengan tidak percaya setelah melirik pemandangan di luar jendela. "Benar sekali," jawab Leon enteng. Bisakah mobil terbang?" "Oh, tentu saja bisa." Tami menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang terjadi hari ini hampir sepenuhnya seperti mimpi. Ternyata mobil juga bisa terbang. Di pintu masuk, semua orang menatap tercengang pada naga guntur ungu yang telah melaju. Tidak ada yang mengira bahwa deru mobil sport bisa begitu kencang. Dan yang lebih tidak terduga adalah kecepatan mobil sport bisa begitu cepat. Ini adalah naga guntur yang harganya mencapai ratusan juta. Mobil ini sangat layak untuk menjadi raja mobil sport. Performa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dengan kecepatan yang begitu cepat, Tuan Muda Luo pasti akan kalah. Banyak pendukung Luo Jindao yang menangis putus asa. Sebelumnya, Li Xiaoke sempat berkata, yang lainnya akan bekerja sama dengan Tuan Muda Luo untuk memblokir jalan anak itu. Kecuali jika anak itu bisa terbang, barulah dia bisa mengalahkan Tuan Muda Luo. Tidak peduli seberapa bagus performa mobil atau seberapa cepat kecepatan sebuah mobil sport. Bahkan jika Leon bisa mengejar, orang-orang Luo Jindao akan berjalan berdampingan dan menghalangi jalannya agar Luo Jindao tetap berada di depan dan menang. Tetapi baru beberapa saat yang lalu, dia mengucapkan kata-kata itu. Sekarang, dia membeku di tempat. Dia melihat bahwa naga guntur ungu benar-benar terbang. Naga guntur terbang di atas pagar pembatas pinggir jalan, di atas rumput, dan terbang di atas danau Tianlong. Sekarang naga guntur terbang menuju sisi berlawanan dari danau Tianlong dengan lancar. Li Xiaoke tercengang. Mobil itu benar-benar terbang. Bisakah mobil sport terbang? Apakah dia sedang bermimpi? Yang lain juga melihat semua ini dengan tatapan ngeri. Bahkan Yotam dan Wukai tercengang melihat semua ini. Meskipun Wukai pernah melihat Leon mengendarai naga guntur ini, tapi dia belum pernah melihatnya benar-benar terbang. Sebuah mobil sport terbang. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan mobil sport lainnya? Melihat naga guntur terbang dengan lancar di atas danau Tianlong dengan matanya sendiri, Li Xiaoke menelan ludahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelpon Luo Jindao. Dia harus memberitahu Luo Jindao tentang hal ini. Saat ini, di jalan sekitar danau Tianlong, Luo Jindao adalah yang terbaik dan menempati posisi pertama. Dari kaca spion, dia samar-samar bisa melihat 4 mobil sport di belakangnya masih berjalan berdampingan. Sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Bagaimana dengan Leon yang mengendarai mobil naga guntur dan seberapa bagus performa mobil itu? Menurutnya, selama Leon tidak menempati barisan depan, tidak peduli seberapa bagus performa mobilnya, itu sama sekali tidak akan berguna. Itulah sebabnya dia mengatur agar beberapa mobil berada di belakangnya. Hal ini dilakukan agar mobil-mobil yang lain dapat memblokir Leon. Luo Jindao sempat merasa khawatir kalau keterampilan mengemudi Leon ternyata sangat baik sehingga bisa menyalipnya. Agar Leon tidak bisa menyalipnya, dia pun sengaja menempatkan mobil-mobil itu berjejer di belakangnya. Kecuali Leon bisa terbang, Luo Jindao sangat yakin kalau dia pasti akan memenangkan pertandingan balapan ini. Sampai sekarang, 4 mobil di belakangnya masih mengemudi berdampingan. Menurutnya, Leon bahkan tidak bisa menembus blokade dari mobil-mobil ini.
Jadi sudah pasti kalau game ini pasti dimenangkan oleh dirinya sendiri. Pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari Li Xiaoke. Luo Jindao sedikit terkejut. Apa yang ingin dikatakan anak ini pada saat ini padanya? Mungkinkah Leon sudah mengakui kekalahan? Memikirkan hal ini, Luo Jindao dengan senang hati menjawab telepon. Di ujung telepon, terdengar suara Li Xiaoke yang cemas. Tuan Muda Luo, ini tidak baik. Mobil naga guntur itu terbang. Apa yang terbang? Tanya Luo Jindao sedikit terkejut. Lihatlah ke danau, mobil itu terbang. Suara Li Xiaoke di ujung telepon terdengar hampir menangis. Luo Jindao tertegun sejenak. Kemudian dia menoleh ke arah danau dan melihat sebuah mobil ungu terbang di atas danau. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Di garis finish, naga guntur ungu berhenti dengan mantap di sisi jalan. Leon keluar dari mobil, menyalakan rokok dengan sangat santai, lalu menahannya di mulutnya. Dia bersandar di badan mobil. Tidak jauh dari sana, Li Xiaoke dan yang lainnya masih berdiri dengan ekspresi bodohnya. Meskipun Leon sudah jelas memenangkan permainan, semua orang masih merasa seperti berada di dalam mimpi. Apakah mobil bisa terbang? Bahkan meskipun naga guntur sangat mahal dan memiliki kinerja yang sangat baik, mereka belum pernah mendengar ada mobil yang bisa terbang. Tapi sekarang, mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mata Leon yang dengan santainya menyalakan sebatang rokok. Tidak ada yang berani melangkah maju. Namun Wukai tidak peduli dengan semua ini. Dia mendatangi Leon dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, "Tuan, kita menang! Kita menang!" Menurut perjanjian judi mereka tadi, maka mulai sekarang Pavilion Boyu akan menjadi milik Leon. Sebagai pengikut setia Leon, tentu saja Wukai juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Dividen bulanan dari Pavilion Boyu mungkin bisa mencapai sekitar beberapa juta. Bukankah memang wajar kalau kita menang? Kenapa kau sangat antusias seperti itu? Leon memutar matanya ke arah Wukai. Seketika Wukai menjadi tenang. Dengan keterampilan mengemudi Leon dan kinerja naga guntur, sebenarnya memang wajar saja bagi Leon untuk memenangkan pertandingan dari seorang pemula seperti Luo Jindao. Li Xiaoke dan yang lainnya juga terdiam beberapa saat. Mereka juga menyadari kalau hal ini adalah sesuatu yang wajar. Tami juga turun dari mobil dengan kaki yang masih gemetaran. Ketika dia memikirkan adegan yang mendebarkan tadi, dia masih merasa ketakutan. Saat ini, Yotam bergegas menghampiri Tami dengan ekspresi gembira. "Kakak, bagaimana keadaanmu? Apakah itu menyenangkan?" Yotam berpikir bahwa membiarkan saudara perempuannya dan Leon balapan bersama adalah langkah pertama untuk menyatukan keduanya. Sekarang, tampaknya rencananya itu berhasil. Tami memelototi adiknya. Sekarang, dia sudah bisa mengerti apa yang ada di pikiran Yotam. Ketika dia berpikir bahwa adiknya sendiri telah menjual dirinya untuk menyenangkan hati Leon, dia merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Tetapi karena ini di depan Leon, akhirnya Tami berusaha menahan rasa jengkelnya itu. Saat ini,
bayangan mobil Luo Jindao muncul dari kejauhan. Melihat Lamborghini yang melaju cepat, semua orang sama sekali tidak bersemangat. Jika dibandingkan dengan Leon, Luo Jindao jelas tidak ada apa-apanya sama sekali. Semua orang memandang Luo Jindao yang berjalan mendekat dengan simpati. Mereka ingin tahu bagaimana perasaan Luo Jindao menghadapi kekalahan total seperti ini. Mobil Luo Jindao pun akhirnya berhenti. Dengan wajah murung, Luo Jindao turun dari mobil dan menatap Leon yang sudah menunggu dari tadi. Akhirnya, hatinya penuh dengan kemarahan. Ini curang. Ini curang. Leon benar-benar telah berlaku curang. Jelas-jelas ini adalah pertandingan balapan mobil. Namun, naga guntur benar-benar terbang dan mendarat tepat di atas danau Tianlong. Ini sama sekali bukan level kompetisi. Hanya saja aturannya sudah ditetapkan olehnya sendiri. Luo Jindao sendirilah yang mengatakan kalau Leon bisa mengendarai mobil apa saja. Sekarang, kalau dia dikalahkan, apa yang bisa dia katakan? Bos Luo, apakah sudah waktunya untuk memenuhi taruhan? Leon menjentikkan puntung rokok ke tempat sampah di sisi jalan dan berjalan menghampiri Luo Jindao sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang mengirimkanku uang 50 juta. Luo Jindao berkata dengan sungguh-sungguh. Orang banyak yang ada di sekitar situ menarik nafas dalam-dalam. 50 juta? Tidak heran Tuan Muda Luo bersedia menghabiskan 20 juta untuk menemukan orang yang bersedia untuk membantunya. Rupanya taruhan antara dia dan Tuan Muda Wood ini adalah 50 juta. Tapi karena sekarang Luo Jindao kalah dalam permainan, bukankah itu berarti Luo Jindao akan kehilangan 70 juta? Bahkan dengan hal latar belakang keluarga Luo Jindao sekalipun, ini bukanlah jumlah yang kecil. Banyak orang memandang Luo Jindao dengan simpati. 50 juta katamu? Luo Jindao, apa maksudmu? Tanya Leon saat ini. Leon menyipitkan matanya dan cahaya dingin menimpa Luo Jindao. Tidak ada maksud lain, aku bersedia mengakui kekalahan. Jadi aku akan meminta seseorang mentransfer taruhan 50 juta kepadamu dengan segera. Luo Jindao berkata dengan dingin. Luo Jindao memang akan mentransfer 50 juta itu kepada Leon. Adapun mengenai pavilion Boyu, dia tidak pernah berpikir untuk mentransfernya kepada Leon. Ini adalah sumber kehidupan grup Shanghai. Jika itu benar-benar dipindahkan ke Leon, ayahnya pasti akan mencabik-cabiknya. Lagi pula, menurutnya, dia tidak menandatangani perjanjian apapun sebelumnya. Itu semuanya hanyalah perjanjian lisan. Jadi, kalau dia tidak mau mengakuinya, apa yang bisa dilakukan oleh pihak lain? Bahkan meskipun ayah Wu Kai adalah kepala polisi kota, apa yang dapat dilakukan pada Luo kalau dia tidak memiliki bukti? Orang lain mungkin saja merasa takut pada Wu Kai, tapi Luo Jindao sama sekali tidak takut. Wu Kai benar-benar marah. Ketika dia memikirkan berapa banyak keuntungan yang seharusnya bisa dia dapatkan dari pavilion Boyu, dia berkata kepada Luo Jindao sambil marah, "Luo, taruhan kita lebih dari 50 juta. Taruhan kita adalah pavilion Boyumu." Semua orang tercengang. Pavilion Boyu? Tuan Muda Luo benar-benar bertaruh melawan Leon dengan menggunakan pavilion Boyu Guan? Luo Jindao terkekeh.
Dia sudah mengambil keputusan bahwa kalau dia dikalahkan, maka dia akan berkata bahwa taruhan mereka adalah 50 juta. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa pavilion Boyu digunakan sebagai taruhan. Dia pun berkata kepada Wukai, "Tuan Muda Yuan, apakah kau tidak salah ingat? Pavilion Boyuku menghasilkan begitu banyak uang setiap hari. Bagaimana mungkin aku bisa mengambilnya sebagai bahan taruhan? Apakah kau punya buktinya?" Yang lain saling memandang, dan menurut mereka, perkataan Luo Jindao itu memang masuk akal. Pavilion Boyu adalah gua penghapus emas dengan omset harian lebih dari 10 juta. Kecuali Luo Jindao itu bodoh, bagaimana mungkin dia akan membuat pavilion itu sebagai taruhan? Jika dia benar-benar mengambilnya sebagai bahan taruhan, setidaknya dia pasti akan menandatangani semacam perjanjian, bukan? Wukai gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Jindao akan begitu tak tahu malu. Jelas-jelas Luo Jindao sendiri yang menyetujui persyaratan taruhan ini. Tetapi sekarang dia bahkan tidak mau mengakuinya sama sekali ketika dia kalah. Wukai sangat marah saat ini, tapi Leon menenangkannya. Melihat ekspresi acuh tak acuh tuannya itu, hati Wukai tiba-tiba meledak dan kemarahan di hatinya langsung menghilang tanpa jejak. Dengan adanya Leon di sini, bukankah seharusnya dia tidak perlu merasa khawatir kalau Luo Jindao tidak akan mau menepati kata-katanya? Di seluruh East Cliff, belum ada orang yang berani membuat masalah pada Leon. Wukai dengan cepat menatap Luo Jindao dengan tatapan kasihan. Orang ini sama sekali tidak tahu nasib apa yang sedang menunggunya di depan sana. "Kau ingin bukti?" Leon berjalan perlahan ke arah Luo Jindao dan berkata dengan ringan, "Tentu saja. Selama kau bisa menunjukkan bukti, aku akan segera mengakuinya." Luo Jindao menatap Leon sambil mencibir. "Bagus sekali." Leon menghela nafas ringan, dan saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang perut bagian bawah Luo Jindao. Luo sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelum dia bisa mengerti, dia melihat Leon tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya kembali. Ekspresi wajah Luo berubah drastis. Dalam sekejap, suasana bising barusan menjadi sunyi. Semua orang tercengang melihat kejadian ini. Sepertinya tidak ada yang mengira kalau Leon akan berani menyerang Luo Jindao. Bagaimanapun, Luo Jindao adalah bos Nancheng, putra dari Luo Sanhai. East Cliff adalah 3 kota paling makmur teratas di provinsi Zizhou, dengan populasi lebih dari 20 juta, dan 3 distrik utama Nancheng adalah situs paling makmur di East Cliff. Grup Sanhai mengendalikan Nancheng. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan Grup Sanhai merupakan kekuatan pertama di Nancheng. Ketika Luo Sanhai menginjakkan kakinya di jalan East Cliff, jalanan itu akan terguncang. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan sesuatu pada putra Luo Sanhai itu. Tapi sekarang, pria bernama Leon Wood ini berani menyerang Luo Jindao. Apakah dia gila? Bagi grup Sanhai, membunuh orang adalah hal biasa. Jika ada orang yang membuat mereka kesal, apa yang tidak bisa mereka lakukan? Tindakan Leon yang memukuli Jindao di depan umum seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Tami dan Yotam juga menatap Leon dengan ekspresi ngeri.
Mereka juga tidak menyangka kalau Leon, yang terlihat sangat lembut, ternyata bisa bersikap sangat kejam dan bahkan menendang Luo Jindao secara langsung. Jindao adalah putra dari kakak tertua di Jalan East Cliff. Sementara itu, saat ini Luo Jindao hanya bisa tercengang. Sejak grup Sanhai menjadi kekuatan nomor 1 di Nancheng, dia telah menjadi putra nomor 1 Nancheng. Bahkan anak-anak pejabat besar pun sopan kepadanya, dan anak-anak dari keluarga kaya lainnya bahkan takut untuk memprovokasi dia. Bahkan ketika berbicara dengannya, dia berhati-hati. Tapi sekarang, anak ini berani melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kemarahan dan kebencian yang tak terkendali muncul dari hatinya. Mata Luo Jindao menjadi merah. Sebelum Luo Jindao bisa berbicara, dia mendengar suara Leon bergema lagi. "Gordon, gantung dia." "Hah? Menggantungku?" Leon bahkan ingin menggantungnya. Beraninya dia melakukan ini padanya. "Kau?" Luo Jindao yang marah hendak mengancam Leon, tetapi Gordon sudah bergegas maju dan menendang wajah dan menendang seluruh tubuh Luo Jindao ke udara. Ada kabut darah terlihat di wajah Luo Jindao. Tubuh itu jatuh dengan keras ke tanah bersamaan dengan suara hantaman yang keras. Hampir semua orang tersentak pada saat yang sama. Pemuda ini benar-benar kejam. Beraninya dia berurusan dengan tuan muda Luo seperti ini. Luo Jindao sangat kesakitan sampai dia merasa akan pingsan. Dia masih tidak mengerti. Bagaimanapun, dia adalah putra orang nomor 1 di jalanan Nancheng. Bagaimana mungkin seorang pengemudi berani melakukan hal ini padanya? Dengan rasa sakit yang parah, Gordon kemudian menyeretnya ke pohon di pinggir jalan. Entah dari mana Gordon bisa menemukan tali untuk mengikatnya. Namun tiba-tiba dia sudah menggantung Luo Jindao di pohon. Suasana di sekitar langsung sunyi, dan semua orang terpana melihat kejadian ini. Apakah pemuda ini benar-benar menggantung tuan muda Luo? Wajah Luo Jindao telah berubah pucat. Dia telah hidup selama hampir 30 tahun. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti ini? Pada saat ini, Luo Jindao memiliki beberapa penyesalan. Dia menyesal karena tadi tidak membawa beberapa anak buahnya ikut serta. Jika tadi dia membawa lebih banyak orang, dia tidak akan mungkin diperlakukan seperti ini. Dengan mata memerah, Luo Jindao menatap Leon. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia bisa selamat dari kejadian ini, dia akan membunuh sampah ini, tidak peduli berapa banyak dia harus membayar. Telepon ayahnya dan minta ayahnya membawa kontrak untuk menebus putranya ini. Leon mengeluarkan sebatang rokok lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya, seolah-olah hal yang barusan dilakukannya itu hanyalah hal sepele. Sebenarnya, Leon tidak terlalu suka merokok, tetapi dia menyukai perasaan merokok. Kecuali Wukai, semua orang ketakutan mendengar kata-kata Leon. Menyuruh ayah Luo Jindao membawa kontrak untuk menebus Luo Jindao. Bukankah ini sama saja dengan pemerasan? Beraninya dia memeras Luo Sanhai, orang pertama di jalan Nancheng. Ini terlalu gila, bukan? Atau apakah dia tidak tahu siapa Luo Sanhai itu dan seperti apa kekuatan yang dimilikinya di Nancheng atau bahkan di seluruh East Cliff? Semua orang menatap Leon dengan tatapan kosong pada saat ini. Tindakan Leon ini benar-benar merusak akal sehat mereka. Di dunia ini, ternyata masih ada orang yang ingin mati. Tapi Gordon
tidak banyak berpikir. Dia langsung mengeluarkan ponsel Luo Jindao dan menelpon Luo Sanhai. Sementara itu di East Cliff, markas besar grup Sanhai, di kantor ketua, Luo Sanhai yang sudah berusia lebih dari 50 tahun sedang duduk dengan tenang di sofa sambil melihat lampu neon yang menyala di luar jendela. Senyum puas muncul di wajah Luo Sanhai. Di paruh pertama hidupnya, dia telah menderita terlalu banyak, dan sekarang dia akhirnya bisa menjadi orang berpangkat tinggi, menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak dapat dinikmati orang biasa. Hidupnya sangat berharga. Jika memungkinkan, dia juga ingin mundur dengan berani dan menjadi orang kaya yang menganggur. Tapi dia tidak bisa. Selama bertahun-tahun, untuk duduk di posisi teratas di Nancheng, dia telah menyinggung banyak orang. Begitu dia menunjukkan sedikit kelelahan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan berniat membunuhnya dan putranya. Belum lagi Su Tianao di kota utara, Wu Donglai di kota timur, dan bahkan Lin Qingsan yang menghormatinya di kota barat, selalu mengincar industrinya. Begitu grup Sanhai bertindak sedikit ceroboh, orang-orang itu pasti akan menjadi yang pertama bergegas untuk menggigitnya. Pada saat itu, kehilangan semua uang adalah masalah sepele. Namun yang sulit adalah untuk menyelamatkan nyawanya dan putranya. Jadi, demi untuk bisa menikmati hari tuanya dengan tenang dan meletakkan dasar yang lebih baik untuk putranya, dia hanya bisa terus bekerja saat ini agar dia bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Untuk alasan ini jugalah dia tidak boleh menggunakan segala cara untuk menjadi lebih kuat. Dan kepala polisi kota adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya. Untuk dapat berteman dengan Yuan Hua, entah sudah berapa banyak usaha yang telah dia lakukan, tetapi Yuan Hua tetap tidak bisa diajak berteman. Dia sudah tidak ada pilihan lain selain berusaha menyuruh Luo Jindao, putranya, untuk mencari terobosan melalui Yuan Wukai, putra dari Yuan Hua. Selama Yuan Wukai bisa dijebak, maka tidak peduli seberapa jujur Yuan Hua, dia pasti akan membuat beberapa kompromi untuk menyelamatkan putranya. Lagi pula, tidak ada ayah di dunia ini yang tidak mencintai putra mereka. Pada saat ini, ponselnya berdering. Luo Sanhai mengangkatnya dan melihat bahwa putranya yang menelpon. Luo Sanhai menjawab panggilan telepon itu. "Bagaimana kemajuannya?" tanya Luo Sanhai langsung. "Kalau kau tidak ingin putramu mendapat masalah, bawa kontrak kepemilikan dari Pavilion Boyu ke Raptor Bay." Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain. Pupil mata Luo Sanhai menyusut untuk sementara waktu. Seorang berani menculik anak laki-lakinya. Baru saja dia akan memarahi orang yang menelpon. Namun di ujung lain telepon, Gordon sudah menutup telepon. Luo Sanhai langsung murka. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.